Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, perkenalkan, nama saya Rizky Safria, saya dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini, saya akan bertindak sebagai moderator yang akan memimpin forum diskusi kita pada malam ini dengan topik menanggulangi terjadinya deviasi sosial dalam lingkup pendidikan. Oke, sebelum kita lanjut ke forum diskusi kita, alangkah lebih baiknya kita melakukan perkenalan terlebih dahulu kepada teman-teman saya di sini. Bisalah untuk memperkenalkan dirinya. Saya persilahkan kepada teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Aparyandi dengan NIM 210906091 dari jurusan Ilmu Politik. Perkenalkan, nama saya Agnes Elizabeth Sihombing dengan NIM 210200157 dari Fakultas Hukum. Perkenalkan, nama saya Desi Afrianti Buruginting dengan NIM 210200346 dari Fakultas Hukum. Perkenalkan, nama saya Karen Apulina dengan NIM 210200012 dari Fakultas Ilmu Hukum. Perkenalkan, saya Ezra Elizabeth Nababan dengan NIM 210802070 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Perkenalkan, nama saya TM Kautsar Akbar dengan NIM 2102000 dari Fakultas Ilmu Hukum. Perkenalkan, nama saya Maria Rino Valentro Nauli dengan NIM 210200518 dari Fakultas Hukum. Perkenalkan, nama saya Metodius Gule dengan NIM 210200034 dari Fakultas Hukum. Baik, sekian perkenalan singkat dari kami. Selanjutnya kita akan masuk ke forum diskusi kita pada malam ini, yaitu tentang deviasi sosial dalam lingkup pendidikan. Namun sebelum kita lanjut ke forum diskusi kita, saya sebagai moderator akan menyampaikan tentang penyimpangan sosial secara ringkas. Baik, jadi penyimpangan sosial itu atau perilaku menyimpang merupakan suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan seseorang maupun suatu kelompok yang tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku di suatu lingkungan masyarakat maupun kelompok yang telah menyepakati aturan atau norma sosial tersebut. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan penyimpangan sosial sebagai suatu tingkah laku, perbuatan, maupun tanggapan individu kepada kelompok atau lingkungan masyarakat yang bertentangan dengan norma dan juga hukum yang berlaku di lingkungan tersebut. Sekian penjelasan singkat tentang deviasi sosial dari saya. Selanjutnya, kita akan masuk ke forum diskusi kita pada malam ini, dan sebelumnya kami sudah merangkum 4 pertanyaan yang akan dibahas dalam forum diskusi malam ini. Pertanyaan pertama, yaitu apa penyebab terjadinya deviasi sosial terutama dalam lingkup pendidikan saat ini, serta bagaimana contohnya. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya berikan kesempatan pertama kepada Ray. Kepada Ray, dipersilahkan. Baik, moderator, terima kasih. Menurut pendapat saya, penyimpangan sosial atau deviasi sosial yang terjadi di lingkup pendidikan adalah dampak penyalahgunaan internet bagi pelajar. Internet saat ini semakin akrab dengan para pelajar, apalagi kurikulum terbaru saat ini memperbolehkan pelajar untuk menggunakan internet sebagai media belajarnya. Namun, jika pelajar dibiarkan begitu saja menggunakan internet, tanpa adanya pengawasan baik dari orang tua ataupun gurunya, akibatnya malah bisa berdampak negatif bagi pelajar tersebut. Contohnya, kecanduan game online bisa menyebabkan para pelajar bolos sekolah, malas belajar, abai terhadap kesehatan diri sendiri, dan lainnya. Bahkan beberapa tahun terakhir, sudah banyak pemberitaan mengenai pelajar yang sampai meninggal karena terlalu lama bermain game online tanpa henti. Baik, moderator, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ray atas jawabannya. Selanjutnya
saya akan beri kesempatan kepada Agnes untuk menjawab pertanyaan yang sama. Kepada Agnes dipersilakan. Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya, penyebab terjadinya deviasi sosial atau penyimpangan sosial dalam lingkup pendidikan yang paling umum yaitu pergaulan yang negatif. Contohnya bergaul dengan pelaku penyimpangan sosial tersebut. Salah satu kasus yang paling umum terjadi dalam lingkungan pendidikan yaitu bullying, atau menindas seseorang yang dirasa berbeda di lingkungan tersebut. Dari seluruh kasus bullying, hampir semuanya terjadi di lingkungan pendidikan. Dari berbagai kasus yang pernah terjadi, hal ini dipengaruhi juga oleh kurangnya bimbingan serta perhatian dari orang tua terhadap anaknya. Kebanyakan para pelaku melakukan penyimpangan karena ingin diperhatikan atau ingin terlihat lebih kuat. Sekian jawaban saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi dari pertanyaan nomor 1 tadi, sudah ada teman kita yang memberikan jawabannya. Pertama itu dari Ray. Ray mengatakan bahwa deviasi sosial yang terjadi dalam lingkup pendidikan itu terutama ialah penyalahgunaan internet yang sangat dekat dengan pelajar. Penggunaan internet ini tanpa pengawasan itu dapat menyebabkan berbagai dampak kepada para pelajar. Untuk contoh simpelnya itu ketika para pelajar yang sudah mulai menggunakan internet tanpa pengawasan, akhirnya para pelajar ini kecanduan dengan game online contohnya, dan mulai berani bolos karena untuk memainkan game online tersebut. Lalu dari Agnes mengatakan bahwa deviasi sosial yang terjadi di lingkup pendidikan itu salah satu contohnya seperti maraknya kasus bullying yang terjadi di dunia pendidikan. Bullying ini juga terjadi dikarenakan minimnya pengawasan dari orang tua terhadap anaknya, sehingga anak ini seakan-akan membutuhkan perhatian atau pengakuan dari tempat sekitarnya untuk membuktikan kalau dia tuh lebih dominan gitu. Baik, terima kasih kepada Ray dan Agnes karena telah memberikan jawabannya. Baik, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan nomor 2. Dari banyaknya berita tentang deviasi sosial, dampak apa yang paling umum terjadi pada korban dan apa yang dapat dilakukan oleh lingkungan sekitarnya untuk korban? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya berikan kesempatan kepada Desi. Kepada Desi dipersilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya, setiap pelanggaran yang dilakukan pasti akan menimbulkan konsekuensi, baik hal tersebut mengubah sesuatu menjadi lebih baik maupun menjadi lebih buruk. Begitu pula dengan penyimpangan sosial. Dengan adanya perilaku tersebut akan menimbulkan dampak-dampak di tengah masyarakat tersebut. Dampak yang dapat terjadi pada korban deviasi sosial antara lain seperti dikucilkan oleh masyarakat, korban dapat mencelakakan diri sendiri, terganggunya perkembangan jiwa, dapat menghancurkan masa depan korban, menjauhkan diri daripada Tuhan, merasa putus asa dan merasa insecure terhadap diri sendiri. Kemudian, hal yang dapat dilakukan oleh lingkungan sekitar untuk korban deviasi sosial adalah tetap memberikan semangat kepada korban, meyakinkan kepada korban bahwa yang dikatakan oleh pelaku tersebut tidak benar, kemudian selalu meyakinkan kepada korban untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, mengingatkan untuk selalu dekat dengan agama, dan mengajak korban untuk berada di lingkungan yang positif dan menghindari lingkungan yang toksik atau negatif. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi yang dapat saya simpulkan dari jawaban Desi, bahwa dampak yang paling umum terhadap korban dari deviasi sosial itu ialah dikucilkan di masyarakat. Namun juga ada langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh masyarakat sekitar untuk menanggapi korban-korban yang terkena dari deviasi sosial ini. Salah satunya itu ialah untuk selalu menyemangati korban, bisa dengan mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh pelaku itu tidak benar. Untuk simpelnya seperti itu. Baik, terima kasih kepada Desi atas jawabannya. Selanjutnya
kita masuk ke pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana seharusnya respon yang diberikan kepada pelaku-pelaku deviasi sosial di luar sana, serta hukuman apa yang paling tepat diberikan kepada pelaku. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya berikan kesempatan kepada Karen. Para Karen, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Menurut saya, beberapa respon masyarakat terhadap pelaku yang melakukan deviasi sosial cukup beragam. Ada memang peduli kepada para pelaku seperti mengingatkan atau memberikan nasihat kepada para pelaku untuk tidak melakukan hal buruk seperti itu lagi. Ada juga masyarakat yang memang kurang peduli atau acuh karena mungkin hal tersebut dianggap sebagai kenakalan yang umum atau belum merugikan masyarakat sekitar. Ataupun memang sudah diingatkan berulang kali untuk tidak melakukan hal-hal tersebut, namun dihiraukan oleh para pelaku. Hal yang seharusnya dilakukan oleh setiap masyarakat, seperti yang harus mengingatkan kepada para pelaku yang melakukan deviasi sosial tersebut, agar tidak melakukan hal seperti itu lagi. Walaupun terkadang para pelaku juga ada yang bersikap acuh, namun masyarakat tidak boleh lelah untuk mengingatkan hal tersebut. Masyarakat juga tidak boleh mudah menganggap tindakan dari para pelaku adalah hal yang wajar terjadi. Karena apabila sering dianggap acuh seperti itu, maka para pelaku dapat merasa tindakan yang mereka lakukan itu adalah hal yang wajar, sehingga menimbulkan pelanggaran yang sering terjadi dilakukan oleh mereka. Bila memang pengaruh yang dibawa oleh para pelaku yang melakukan deviasi sosial tersebut tidak dapat ditoleransi lagi, masyarakat dapat memberitahukan permasalahan tersebut kepada kepala daerah masing-masing ataupun kepada pihak yang berwenang seperti kepolisian. Sekian dari jawaban saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada Methodius untuk menjawab pertanyaan yang sama. Kepada Methodius, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas jawabannya, Karen. Selanjutnya, saya akan berikan kesempatan kepada Methodius untuk menjawab pertanyaan yang sama. Kepada Methodius, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana hukuman ataupun sanksi yang seharusnya diberikan kepada para pelaku deviasi sosial ataupun penyimpangan sosial ini. Nah, agar pengendalian sosial berjalan secara efektif, maka perlu diterapkan yang namanya sanksi bagi masyarakat yang melakukan penyimpangan sosial ataupun pelanggaran. Nah, tujuan diberikannya sanksi ini adalah untuk menjaga tingkah laku anggota masyarakat agar sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, ada pun jenis-jenis sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku-pelaku pelanggaran tersebut. Yang pertama, ada sanksi fisik. Nah, sanksi fisik ini merupakan sanksi yang menyebabkan penderitaan fisik kepada para pihak yang terbebani sanksi ini. Nah, contoh daripada sanksi ini adalah dipenjara, dijemur di bawah panas sinar matahari, hukuman mati, dan lain sebagainya. Sanksi yang kedua itu sanksi psikologis. Sanksi psikologis merupakan beban penderitaan yang diberikan kepada pihak yang terbebani sanksi berupa beban kejiwaan. Nah, contoh sanksi psikologis ini adalah dipermulukan di depan umum, diumumkannya kejahatan yang dilakukan oleh seorang individu di berbagai media massa, sehingga aibnya diketahui oleh masyarakat luas, dan sebagainya. Dan yang ketiga, ada sanksi ekonomi. Sanksi ekonomi merupakan beban penderitaan yang diberikan kepada pihak yang terbebani sanksi berupa pengurangan benda. Pengurangan benda tersebut dapat berupa penyitaan, denda, membayar ganti rugi, dan sebagainya. Nah, ketiga jenis sanksi tersebut biasanya diterapkan secara bersamaan tanpa pisah-pisah. Contohnya, seorang hakim menjatuhkan vonis pidana penjara kepada seorang individu yang melakukan pelanggaran hukum. Maka individu tersebut mendapat sanksi psikologis karena menanggung malu ataupun menanggung aib. Individu tersebut juga mendapat sanksi fisik karena dipenjara di lembaga permasyarakatan. Terakhir, individu tersebut juga mendapat sanksi ekonomi berupa ganti rugi sesuai dengan tindakan pelanggaran hukum yang telah ia lakukan. Demikian dari jawaban saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, Methodius. Jadi, yang dapat saya simpulkan dari pertanyaan nomor 3 ini, bagaimana seharusnya respon yang diberikan kepada pelaku-pelaku deviasi sosial, serta hukuman apa yang paling tepat diberikan kepada pelaku. Yang pertama itu respon masyarakat, itu ya bisa dilakukan dengan saling mengingatkan bahwa tindakan tersebut tidak benar dan sudah sepatutnya ditinggalkan. Lalu untuk hukuman yang tepat diberikan kepada para pelaku, seperti yang dijelaskan oleh Methodius tadi, bahwa
sanksinya itu ada 3. Yang pertama ada sanksi fisik, seperti berupa penjara atau dijemur di bawah matahari. Lalu ada sanksi psikologis, kalau saya tidak salah, yaitu seperti diberitahu pada halayak ramai tentang kesalahan dia. Lalu ada sanksi ekonomis yang bersifat berupa pengurangan benda atau penyitaan benda-benda. Baik, terima kasih kepada Methodius dan Karen atas jawabannya. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana cara meminimalisir terjadinya deviasi sosial guna mewujudkan toleransi antar umat beragama, terutama dalam bidang pendidikan. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya serahkan kepada Ezra. Kepada Ezra, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjawab pertanyaannya. Terjadinya deviasi sosial dikarenakan adanya beberapa faktor dalam lingkungan, dan yang terutama itu adalah keluarga. Pengaruh keluarga dalam meminimalisir terjadinya deviasi sosial sangatlah besar dikarenakan apabila keluarga aktif dalam menjaga pergaulan anak-anak dan mampu memberikan pembelajaran sosial terkait adanya perbedaan dan toleransi kepada setiap umat beragama, maka deviasi sosial dapat terminimalisir. Selain itu, pandangan masyarakat di lingkungan juga dapat mempengaruhi. Jika dalam satu masyarakat penuh dengan keberagaman dan terciptanya toleransi, maka individu yang tinggal di lingkungan tersebut akan memiliki potensi kecil untuk mengalami deviasi sosial. Sekian pendapat dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada Kautsar untuk menjawab pertanyaan yang sama. Kepada Kautsar, dipersilakan. Terima kasih moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk berpendapat. Menurut saya, perbedaan akan selalu ada. Namun dengan sikap saling menghormati dan menghargai akan menghindarkan kita dari pertikaian, pertentangan, dan permusuhan. Pertikaian karena perbedaan ini tidak sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetap satu. Meningkatkan rasa persaudaraan dengan bersikap toleransi antar perbedaan agama, suku, budaya, hingga bahasa akan meningkatkan rasa persaudaraan sehingga dapat terhindar dari kesalahpahaman. Terima kasih, itu pendapat saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada Mariori untuk menjawab pertanyaan yang sama. Kepada Yori, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya, cara untuk meminimalisir terjadinya deviasi sosial atau penyimpangan sosial yaitu dengan cara menciptakan suasana dan lingkungan yang harmonis, menanamkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budi pekerti, penanaman nilai dan norma yang kuat, menanamkan kedisiplinan dan rasa kekeluargaan, serta berkepribadian kuat dan teguh. Dengan ini, kita dapat mewujudkan toleransi di antar umat beragama dengan rasa saling menghormati satu sama lain, tanpa adanya merendahkan pihak manapun. Dan apabila ada pendidikan yang dimulai sejak dini, maka seluruh masyarakat dapat saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi yang dapat saya simpulkan dari pertanyaan nomor 4, bagaimana cara meminimalisir terjadinya deviasi sosial guna mewujudkan toleransi antar umat beragama, terutama dalam bidang pendidikan, yaitu dengan cara menciptakan lingkungan yang harmonis. Jadi kita dapat mewujudkan toleransi antar umat beragama dan sikap saling menghormati juga tentunya. Baik, kita sudah sampai di penghujung diskusi. Berakhirlah diskusi kita pada hari ini. Kepada teman-teman yang telah memberikan jawaban dan pandangannya, saya ucapkan terima kasih.